Halo teman-teman semua, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang anugerah. Surga atau hidup kekal adalah anugerah Allah. Surga tidak didapat karena usaha atau upah. Anugerah sendiri adalah pemberian atau karunia yang datang dari Allah secara cuma-cuma. Berikut adalah ilustrasi tentang hadiah. Surga itu hadiah atau bisa dibilang gratis. Tidak didapat karena usaha atau upah. Contohnya seperti saya memberikan pulpen kepada Anda, tetapi Anda harus melakukan sesuatu. Itu bukan hadiah. Namun jika saya memberikan pulpen kepada Anda dan Anda tidak melakukan apapun atau disuruh melakukan sesuatu, itu adalah hadiah. Meskipun hadiah, namun tidak semua orang dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita untuk memperoleh hidup kekal, yaitu dosa? Dosa itu adalah melanggar hukum-hukum Allah seperti berzina, kemarahan, tipu daya, pikiran jahat, dan lainnya. Berikut adalah ilustrasi tentang dosa, yaitu 3 sehari. Seandainya kita melakukan 3 dosa dalam 1 hari, maka dalam 1 tahun kita melakukan lebih dari 1000 dosa. Jika kita hidup 80 tahun, maka kita melakukan 80.000 dosa. Dengan dosa sebanyak itu, apakah kita layak untuk masuk surga? Tentu tidak, atau bisa dibilang mustahil. Bahkan ada orang yang berpikir, jika saya membuat kebaikan selama sebanyak-banyaknya, mungkin dosa saya itu dapat tertutupi. Namun ada ilustrasi lain, yaitu 10 butir telur. Jika kita mempunyai telur 10 dan kita akan menjadikan telur-telur itu menjadi telur dadar, dan 9 telurnya baik sedangkan 1 telur terakhir itu busuk, maka telur-telur lain akan rusak karena 1 telur tersebut. Begitu pula kita di hadapan Allah. Mau sebanyak apapun kebaikan kita, namun dengan 1 dosa saja, kebaikan kita akan tercemar dengan dosa itu. Jadi usaha manusia itu mustahil. Maka kita harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Iman adalah keyakinan penuh dan kepercayaan total kepada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan firman-Nya, yang bukan hanya sekedar kepercayaan intelektual, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata dan penyangkalan diri. Anugerah hidup kekal ini hanya bisa diterima dengan iman. Iman ibarat kunci, tapi hanya ada 1 kunci yang dapat membuka pintu itu, sama juga dengan surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan, ada iman yang lompat dalam gelap. Artinya kita percaya tetapi kita tidak tahu siapa yang kita percayai. Yang kedua, ada iman yang berdasarkan akal saja, yaitu tahu dan setuju tentang fakta sejarah tentang Yesus Kristus, tetapi tidak secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, iman yang sementara, yaitu mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara, seperti kesehatan, ekonomi, kebutuhan jasmani. Anda memang harus mempercayakan itu pada Yesus. Tetapi ironisnya, untuk memperoleh hidup kekal, kita justru tidak mengandalkan Yesus Kristus, tetapi kita malah mengandalkan usaha, kekuatan kita, dan kebaikan kita. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
untuk memperoleh hidup yang kekal. Ilustrasi iman yang menyelamatkan. Seperti kisah Mr. Blondin yang melakukan pertunjukan di atas air terjun Niagara dengan beralaskan tali baja, bahkan menggunakan gerobak. Pada percobaan pertama, Mr. Blondin berhasil melewati tali baja dengan baik. Pada percobaan kedua, Mr. Blondin bukan hanya memakai gerobak, tetapi ada muatan pasirnya. Seketika, para penonton kagum dan ketika manajer bertanya kepada para penonton, apakah kalian percaya Mr. Blondin dapat menyeberangi tali baja ini? Semua penonton percaya dan akhirnya Mr. Blondin berhasil menyeberangi. Dan tiba saatnya pertunjukan yang terakhir di mana Mr. Blondin akan menyeberangi tali di atas air terjun Niagara. Tetapi kali ini bukan hanya gerobak, tetapi dimintanya agar di atas gerobak ada seseorang yang naik. Manajer menanyakan penonton sekali lagi, apakah kalian percaya Mr. Blondin akan melewati tali baja dengan muatan manusia di atasnya? Semua penonton percaya, tetapi ketika manajer meminta dari mereka untuk mewakili naik di atas gerobak, mereka malah takut. Akhirnya keputusan sementara di pertunjukan tidak akan diadakan karena tidak ada yang mau naik di atas gerobak itu. Penonton pun kecewa. Namun beberapa detik kemudian ada seorang anak kecil yang berteriak lalu langsung loncat menaiki gerobak tersebut. Dan ketika Mr. Blondin mencoba melakukannya, Mr. Blondin berhasil melewati tali baja tersebut. Jadi iman yang menyelamatkan itu bukan hanya mempercayai Yesus di mulut atau di akal saja, tetapi menyerahkan sepenuhnya hidup kepada Yesus Kristus agar memperoleh hidup kekal atau surga.